Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Teman-teman gimana nih? Apa kalian masih semangat buat belajar online? Kalau ibu sih masih semangat ya. Dan ibu harap kalian juga sama. Kalian tetap semangat belajar dimanapun kalian sekarang. Tidak peduli eh mau belajar di kelas, mau belajar dengan handphone, mau belajar di rumah, belajar dimanapun, ya belajar tuh sama aja. Kita bisa belajar di mana aja, kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat di mana saja. Gitu. Jadi teman-teman jangan ada alasan lagi nih buat males-malesan buat belajar di rumah atau belajar online gitu, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang logika dan algoritma komputer. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu logika dan algoritma komputer? Kira apa ya? Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, di sini kita harus tahu dulu nih, sebenarnya kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi dari materi ini tuh apa gitu. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yaitu ada menerapkan logika dan algoritma komputer, itu untuk teorinya. Dan untuk prakteknya, kita harus bisa menggunakan fungsi-fungsi perintah. Sementara untuk indikator pencapaian kompetensinya sendiri, yang pertama, kita harus bisa memahami logika dan algoritma komputer, lalu menjelaskan logika dan algoritma komputer, kemudian memahami fungsi-fungsi perintah, dan yang terakhir adalah menggunakan fungsi-fungsi perintah. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini sendiri, yang pertama yaitu memahami dasar-dasar logika dengan tanggung jawab. Yang kedua, memahami penyelesaian algoritma secara sistematif dengan responsif dan proaktif. Yang ketiga yaitu menerapkan dasar-dasar logika dengan kritis. Dan yang keempat adalah menggunakan penyelesaian algoritma secara sistematis dengan solutif. Oke, yang pertama logika. Nah, kalau kita bicara mengenai logika, yaitu pasti identiknya dengan masuk akal atau penalaran gitu. Kalau kan sering banyak orang yang sering bilang kita tuh harus bisa berpikir dengan logika gitu, dengan masuk akal, bukan berpikir. Kebanyakan kalau orang nyebutnya biasanya laki-laki tuh pikirnya pakai logika, kalau perempuan tuh pikirnya pakai perasaan. Sebenarnya apa sih logika gitu? Logika tuh ya pikirnya dengan otak dengan nalar gitu, secara masuk akal gitu. Nah, penalaran sendiri merupakan salah satu bentuk pemikiran. Sementara pemikiran sendiri adalah pengetahuan yang tidak langsung, yang didasarkan pada pernyataan langsung, pemikiran, dan mungkin benar atau mungkin tidak benar. Jadi pemikiran tuh bisa benar, bisa tidak benar gitu. Lalu pelajaran logika ini menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Itu pengantar soal logika. Sementara algoritma sendiri apa sih? Gitu. Nah, algoritma sendiri adalah urutan langkah-langkah yang logis dalam sebuah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sistematis itu berurutan, kalau teman-teman belum ngerti apa itu sistematis. Nah, untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan sebuah masalah itu harus memberikan hasil yang benar. Sementara kata logis di sini berarti benar yang sesuai dengan logika manusia, gitu ya. Nah, untuk asal-usul kata algoritma sendiri itu berasal dari seorang penulis buku dari Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Gitu. Dia di sini kata al-Khwarizmi itu dibaca orang barat menjadi algoritma. Nah, kata algoritma sendiri berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris apabila dia berhasil menggunakan angka Arab dalam perhitungannya gitu. Kemudian kata algoritma lambat laun diubah menjadi algoritma, lalu kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata algoritma. Nah, untuk domainnya algoritma sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada program,
yang merupakan representasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Yang kedua adalah proses, yaitu aktivitas dalam menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Yang ketiga adalah masalah, yaitu motivasi untuk membuat algoritma ini apa. Kemudian ada algoritma sendiri, yaitu prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Gitu. Nah, seringkali satu masalah ini biasanya bisa diselesaikan dengan berbagai kemungkinan. Oke, hal-hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma itu ada 3, teman-teman. Yang pertama ada input. Input itulah data yang harus dimasukkan. Yang kedua itu adalah output, yaitu informasi yang akan diperoleh dari komputer. Yang ketiga adalah logika, yaitu merencanakan prosesnya yang terdiri dari instruksi yang mengubah input itu sendiri menjadi sebuah output gitu. Nah, ini adalah contoh algoritma. Di sini ada 2 buah gelas, yang satu isinya teh, yang satu isinya kopi. Nah, algoritmanya ditanyakan bagaimana cara menukar isi dari masing-masing gelas gitu. Bagaimana kopi ini bisa berpindah ke gelas teh dan teh bisa berpindah ke gelas kopi. Oke. Nah, algoritmanya yang pertama adalah siapkan gelas cadangan. Lalu kemudian tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan. Kemudian tuangkan kopi ke dalam gelas teh. Lalu kemudian tuangkan kopi ke gelas. Lalu kemudian tuangkan teh tadi ke dalam gelas kopi gitu. Jadi bisa ditukarkan, jadi bisa diingat ya, siapkan gelas cadangan, tuangkan teh ke dalam gelas cadangan, kemudian tuangkan kopi ke dalam gelas teh, lalu tuangkan teh tadi ke dalam gelas kopi. Sudah kan? Sudah selesai kan? Kita bisa menukar teh dengan kopi gitu. Nah, di sini kita latihan yuk. Di sini ada buatlah suatu algoritma untuk proses pembuatan kopi yang rasanya manis dan tepat. Udah ada cangkir, gula, sendok, kopi, dan air panas. Kira-kira seperti apa ya algoritmanya gitu. Mari kita selesaikan bersama ya. Yang pertama adalah sediakan cangkir, lalu kemudian sediakan gelas, sediakan kopi, sediakan cangkir atau gelas ya, kemudian sediakan gula, sediakan kopi, dan juga sediakan sendok gitu. Lalu pertama tuang kopi, ambil sendok, tuang kopi, lalu tuang kopi ke dalam cangkir, kemudian tuang gula ke dalam cangkir, lalu tuang air panas ke dalam cangkir, aduk. Sudah selesai kan? Kopi yang rasanya manis dan tepat gitu. Kemudian kita berlanjut ke materi selanjutnya, ada flowchart. Ya, flowchart atau biasa disebut dengan bagan alir, yaitu adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah. Macam-macam flowchart sendiri ada 2 macam, yaitu sistem flowchart dan juga program flowchart. Untuk sistem flowchart, yaitu urutan proses dalam sistem dengan menggunakan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Sementara program flowchart sendiri berisi instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu program. Nah, simbol-simbol flowchart itu ada 3, yaitu ada flow direction symbol atau simbol penghubungnya. Yang kedua ada simbol proses, dan yang ketiga adalah simbol input dan output. Nah, ini adalah simbol-simbol flowchart ya, itu yang bentuknya seperti kapsul, itu adalah tanda untuk memulai suatu flowchart. Kemudian harus ada garis panahnya, itu namanya garis alir. Lalu proses ada yang seperti jajar genjang, itu adalah untuk input data dan juga output. Kemudian persegi panjang itu untuk prosesnya. Ini beberapa simbol flowchart. Nah, dalam membuat flowchart itu ada kuncinya, yaitu dalam pembuatan flowchart tidak ada kaidah yang baku, yaitu tergantung dari bagaimana teman-teman menganalisa suatu permasalahan itu sendiri. Kayak seperti contoh membuat flowchart mandi gitu. Kan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya beda. Misal yang satu untuk langkah mandi adalah
ambil handuk, dimulai lalu ambil handuk. Ada yang satu langsung pergi ke kamar mandi karena handuknya sudah ada di kamar mandi. Itu kan dari awal sudah beda gitu. Jadi tidak ada kaidah yang baku untuk pembuatan flowchart, semuanya tergantung dari persepsi teman-teman gitu. Yang kedua, flowchart ini adalah gambar hasil analisa suatu masalah. Nah, flowchart itu dapat bervariasi antara satu program dengan pemrograman yang lainnya. Tapi secara garis besar, flowchart itu ada 3 bagian. Harus ada input, harus ada proses, dan juga harus ada output. Nah, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Jalankan proses digambarkan dari atas ke bawah, kemudian diberikan tanda panah untuk memperjelas. Maksudnya hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan berbelit itu contoh, misal tadi logika algoritma flowchart kita mau mandi gitu. Pertama ambil handuk, sudah jelas. Ambil handuk, lalu yang kedua pergi kamar mandi, kemudian ditulis lagi ambil sabun, ambil sikat gigi, ambil pasta gigi. Sementara itu kan dalam satu cakupan adalah peralatan mandi. Ya sudah, ambil peralatan mandi, gitu aja. Itu kan sudah ada peralatan mandi, sudah ada sabun, sudah ada shampoo, sudah ada pasta gigi, sikat gigi. Jadi tidak perlu satu-satu. Itu merupakan proses pengulangan yang tidak perlu gitu. Jadi flowchart itu kalau bisa dibikin sesingkat mungkin gitu. Nah, membuat flowchart itu selalu dimulai dengan bikin atau mulai. Bikin itu hanya bahasa Inggris, kalau dengan bahasa Indonesia mulai, lalu nanti diakhiri dengan end atau selesai. Nah, ini pertama dimulai, lalu diberikan garis alur, lalu kita input sesuatu. Misal seperti tadi ambil handuk, itu merupakan proses inputnya gitu. Lalu setelah input ada proses. Misal setelah ambil handuk, kemudian ambil peralatan mandi, itu adalah inputnya. Prosesnya adalah mulai membasuh muka, contoh, itu merupakan salah satu proses. Atau mulai membasuh badan dengan air, itu merupakan sebuah proses dari mandi. Nah, outputnya nanti adalah misal badan bersih, nah itu outputnya dari mandi, seperti itu. Nah, ini contoh flowchart pembuatan mie instan. Bisa kita lihat dari mulai prosesnya, siapkan alat dan bahan. Itu semuanya yang kotak itu adalah proses semua, diakhiri dengan selesai dan end gitu. Next. Contoh flowchart pembuatan kopi seperti yang tadi dijelaskan yang ada di gambar. Nah, ini merupakan contoh flowchartnya. Ini prosesnya. Nah, sudah selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi kali ini. Untuk langkah selanjutnya, Ibu akan berikan pelatihan, yaitu membuat sebuah flowchart untuk menghitung luas segitiga dan juga flowchart berangkat ke sekolah. Kalau menghitung luas segitiga itu seharusnya sudah sama ya, semua langkahnya kan luas segitiga sudah kita ketahui bersama gitu. Kemudian flowchart berangkat sekolah itu adalah versinya teman-teman seperti apa. Seperti itu. Oke, Ibu akhiri, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pada materi kali ini. Semoga kita segera dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.